kali ya, kalau nggak tahu tanya. Dari konduksi, konveksi, gabungan konduksi, eh, panas banyak sekali ya. Tambah ada pindah massa nantinya. Nanti saya lihat lagi ya, mungkin ada yang di setting ulang nih. Karena kamu harus ada tambahan pindah massa. Itu ini yang penjelasan kalau bacaan materinya ada di bab kelima tadi. Ini yang saya katakan tadi, pindah panas adalah pindah panas dari T tinggi ke T rendah. Mirip dengan air dari ketinggian ke tempat yang rendah. Kalau baca sendiri deh nih. Mau baca yang ini boleh, mau baca yang bahasa Inggris boleh. Silakan pilih. Mungkin sampai di sini ada pertanyaan nggak? Yang panas adanya kidot. Sampai di sini. Nggak ada kali ya? Kalau nggak ada, coba lanjut ke sini. Pindah panas ada 3, konduksi, konveksi, radiasi. Ini ada tulisannya. Mana dulu ya? Konduksi dulu deh, silakan baca konduksi. Kalau ada yang nggak ngerti bisa ditanya. Kamu buka buku lain, materi lain juga boleh, tapi yang kita pelajari ini tadi itu. Mana tadi ya? Jalan. Nah ini yang kita pelajari ini. Kalau kamu ada buku lain, silakan materinya ini. Saya balik ke sini, silakan dibaca ini. Kalau ada pertanyaan, boleh ditanya sampai di sini dulu lah. Udah ada tulisannya, mungkin nggak perlu dijelaskan juga kali. Bedakan antara konduksi, konveksi, radiasi. Baca dulu konduksi. Ada yang mau kasih contoh? Pemakaiannya pindah panas dan pindah massa. Halo? Pendinginan benda kerja itu pindah panas bukan? Dengan coolant. Pindah panas bukan? Iya. Ya. Pendinginan di radiator pindah panas bukan? Iya Pak. Ya. Pemanasan udara. Nah itu contoh-contoh itu. Pindah panas dari dalam ruangan keluar atau sebaliknya itu contoh-contoh pindah panas. Termasuk dari badan kita keluar lewat baju itu pindah panas. Makanya kalau musim panas bajunya yang tipis tebal. Tipis ya. Tipis Pak. Kalau musim hujan, musim dingin, kalau dingin Tebal. tebal. Itu kaitannya dengan pindah panas dari badan kita keluar atau dari luar ke badan kita. Itu contoh-contoh pindah panas. Aplikasinya dan pendinginan benda kerja, pendinginan oli, pendinginan air, pemanasan air jadi uap, itu contoh pindah panas. Ya. Nah, pindah panasnya ada 3. Konduksi, konveksi, radiasi. Apa yang kamu tahu tentang konduksi? Baca dari sini juga boleh. Silakan kita diskusi aja lah. Udah ada bahannya di sini. Usah dijelaskan. Konduksi adalah Ini apa ya?
Kayak misal ada batang besi ini dipanasin di ujungnya, terus nanti lama-lama ujung yang lainnya ikutan panas gitu, Pak. Ya, itu pindah panas konduksi. Pindah panas pada benda padat. Contohnya batang dipanaskan di ujungnya, ujung yang lain panas. Atau kalau kita ngelas ya, kita ngelas itu timbul panas ya. Iya, Pak. Panasnya di bagian yang dilas aja apa semuanya? Pas ujung yang satu, ujung yang lain ikut panas nanti lama-lama. Itu karena konduksi. Ya. Konduksi. Pertemuan pertama kita ngejelaskan itu tadi penilaian apa yang kita akan pelajari, terus pembedaan antara konduksi konveksi. Mungkin nanti masuk konduksi sedikit lah, awalan aja dulu. Nah itu target untuk hari ini. Sekarang mesti bisa membedakan konduksi, konveksi, radiasi gitu dulu. Yep. Yang kelihatan beda yang mencolok apa? Kalau konduksi, Kalau konveksi molekulnya ikut berpindah, Pak. ikut berpindah. Terus yang paling kunci banget apa? Konduksi sama konveksi. Kalau konduksi, Kalau konveksi di benda padat, benda kalau padat. konveksi Konveksi di cair atau gas fluida, Pak. itu di fluida. Kalau radiasi, Radiasi tanpa perantara, Pak. tanpa perantara. Terus, nih, di sini ada gelombang nggak? Nggak ada. Nggak ada. Di sini Nggak ada juga. ada. Itu beda yang mencolok sekali. Yang paling apa ya? Paling kelihatan sekali konduksi pindah panas melalui benda padat. Konveksi pindah panas pada fluida, percampuran fluida. Radiasi pindah panas melalui aliran gelombang. Itu yang mencolok sekali tuh. Nah, kalau mau lebih detail lagi, konduksi ini bendanya padat, ya. Kalau bendanya padat, waktu termo, kalau dipanaskan, molekulnya gimana? Molekul diam nggak waktu termo? Kalau dipanaskan molekulnya bergerak, Pak. Kalau tidak dipanaskan diam apa tetap bergerak? Waktu termo, situasi termo nih. Waktu membahas proses gas apa ya? Molekul selalu apa kecuali 0 Kelvin. Itu lihat molekulnya. Molekul itu ada di benda padat, ada di gas, ada di mana-mana. Molekul selalu bergerak kecuali Di 0 Kelvin. 0 Kelvin. Kalau makin dipanaskan makin bergerak. Dah. Padahal benda padat molekulnya rapat seperti ini. Pernah naik bipol? Pernah, Pak. Naik bipol kalau yang di dalam bergerak, yang di pintu gimana? Lagi penuh-penuhnya. Kedorong. Ya. Nah, ini seperti Iya, itulah Pak. molekul-molekul di benda padat itu seperti kamu kalau naik bipol. Ini kamu, ini yang lain gitu. Jadi kalau ini makin dipanaskan makin bergerak kasih ke sebelahnya. Ini makin bergerak. Kalau ini makin bergerak artinya suhunya makin dibalik dengan tadi. Tadi kalau dipanaskan kecepatannya makin
kecepatan molekulnya makin besar. Jadi dia ngedorong ini, bergetar, dorong ini. Berarti ini makin kecepatan makin besar. Artinya suhunya makin naik. Ini ngaci lagi ke sebelah lagi. Ini naik, ini ke sebelah lagi, ini naik. Ini naik, gitu. Itu pindah panas melalui konduksi. Coba kamu baca deh, bedain. Kalau konveksi, baca yang bahasa Inggris. Mau pilih yang mana? Ini belajar, bagaimana cara belajar. Ya. Dari ini, apa yang kamu dapat? Three hit action define sampai ini, apa yang kamu dapat? Semuanya. Bentar, Pak. Separagraf ini. Disampaikan. Apa yang kamu dapat? Paragraf yang mana, Pak? Ini yang pertama nih. Sampai dengan kidot ini. Ini belajar, cara belajar nih. Saya karena ada tulisan only steady state, jadinya karena hanya perpindahan panas yang dipertimbangkan, maka kidotnya konstan, Pak. Kidotnya konstan. Ya. Nah, di buku ini kita mempelajarinya kidotnya konstan. Makanya simbolnya kidot, bukan deki. Ya. Kalau berubah ini deki. Ya. Kalau di universitas biasanya belajarnya yang masih berubah-berubah. Deki dot sama dengan deki dibagi T. Nah, ini karena sudah konstan, maka nggak ada D-nya, tinggal ki dot sama dengan ki. Jadi ini sudah kondisi stabil dari perpindahan panas. Nah, panas itu sendiri sudah dipelajari di bab 3 yang kemarin di termo. Pindah panas masuk dan keluar sudah dibahas di bagian sistem yang lalu. Yang sekarang tinggal belajar tentang perpindahan panas. Nah, kidotnya ki ya. Nah, ki ini dipelajarin di bab 3. Terus masuk sistem keluar sistem dipelajarin di bab 4. Sekarang kita belajar ini. Oke, lanjut ke sini. Ini pendek nih. Oh, ini udah sampai sini ya. Kidotnya satuannya ini atau watt. Ya. Kalau sudah kidot tadi ini sudah steady, sudah tidak berubah-ubah terhadap waktu. Oke, sekarang yang ini. Heat transfer is sampai dengan ini. Nah, cara bacanya gini. Ini nggak usah dibaca semua. Bacanya apa? Very complex, itu aja tuh. Very complex, perlu digunakan program komputer. Nah, ini cuman bla 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 blanya nih. Ini penjelasan panjangnya. Gitu ya cara baca bahasa Inggris ya. Nggak usah dibaca semuanya. Ini penjelasannya cuman heat transfer itu proses termodinamika yang rumit katanya. Sebenarnya nggak rumit lah, ini udah dipersingkat. Ini kalau pakai deki itu baru rumit. Ini D-nya nggak ada, sudah steady state. Ini kalau yang ini nggak rumit lah soalnya. Udah, itu sampai di sini selesai. Terus ini. Yang ini gimana? Mode of heat transfer. Udah 3 ya. Ini gimana nih? Sampai dengan conduction kali. Ini sama bawah.
Aktif. Buku. Ada berapa mode? Ada berapa jenis? Ada 3, Pak. 3. Ada 3, terus apa lagi? Apakah cuma satu sendiri-sendiri ataupun bisa bersamaan? Bisa gabungan, Pak. Tapi untuk Gabungan. mempermudah Gabungan, ya. analisis, modenya tipenya jadi ada maksudnya tipenya di ini, Pak, bisa-bisa, Pak. Ya. Jadi sebenarnya misal, cuman nggak ada contoh ini ya. Saya nunjuk saya. Misalnya di ruangan kelas kita, kira-kira lebih panas di luar apa di dalam kelas? Luar, Pak. Di luar. Kalau AC-nya bekerja dengan baik, jadi di luar lebih panas dari di dalam. Pindah panasnya dari mana ke mana? Luar ke dalam keluar. Luar ke dalam, Pak. Luar ke dalam. Luar ke dalam. Nah, itu ada dari udara luar ke dinding ada konveksi. Terus di dinding, di kaca lah misalnya, itu ada konduksi. Terus dari permukaan dalam kaca ke kita, itu ada fluida juga, itu ada konveksi lagi. Itu dari luar langsung ke dalam, bisa jadi ada radiasi. Atau ngerti banget tuh. Intinya bisa bergabung. Bisa 2 saja, bisa 3-3-nya, bisa konduksi dan konveksi yang ini tidak dominan, bisa juga konveksi dengan radiasi yang dominan, ini tidak dominan, bisa juga konduksi dan konveksi saja. Ulangi, bisa jadi yang dominan konduksi konveksi, radiasi tidak. Bisa jadi yang dominan konveksi dan radiasi, yang konduksi tidak. Ya. Bisa jadi konduksi saja yang dominan, yang ini tidak. Tapi bisa terjadinya secara simultan bersamaan. Ini untuk belajarnya aja supaya mudah dipelajari sepotong. Nanti digabung. Kalau tadi yang dominan adalah konduksi dan konveksi, maka nanti hitungannya digabung. Hitung dulu 1, hitung 1, itu digabung. Kalau konveksi dan radiasi yang dominan, hitung dulu 1, nanti digabung. Nah, begitu modelnya. Itu yang dimaksud dengan occur simultaneously. Dah, ada pertanyaan? Mode ini supaya enak belajarnya aja. Tapi kejadiannya bisa bergabung 3-3-nya, bisa hanya 2, yang 1 tidak dominan. Oh, contoh tadi pindah panas dari luar ruangan ke dalam. Saya nggak tahu tapi ya radiasi dominan apa enggak ya. Tapi konveksi kalau udara luarnya sedang ada angin harusnya dominan. Ya. Konduksi harusnya dominan. Tapi saya nggak tahu radiasi termasuk dominan apa enggak. Ya, itu lihat kasusnya. Yang penting kemungkinan sih 2 dominan, 1 tidak. Atau misalnya gini, kita menjemur pakaian di panas matahari, itu pindah panas bukan? Pemanasan bukan? Iya, Pak. Kemungkinan yang dominan yang mana? Mungkin radiasinya pindah panas lewat gelombang dengan konveksi. Nah, seperti
seperti itu ya. Misalnya pemanasan, cuman saya nggak tahu. Air pada boiler, pada ketel lah. Nah ini ada gambar ketel nih. Udah azan ya. Nih, ini gambarnya ketel lah. Sebentar habis ini kita istirahat. Ini yang terjadi apa nih? Kelihatannya kecil ya. Nih panci lah. Panci ini kompor, dipanaskan dari luar. Ini ada konduksi nggak? Dia lewat ini nggak nih? Lewat apa namanya? Dindingnya si panci nggak? Iya, Pak. Lewat dulu kan ya? Baru nanti ke airnya. Jadi ini apa yang terjadi? Ada konduksi nggak? Halo? Nggak nih? Ada konduksi nggak? Lewat apa nih? Bagian bawah panci. Di pancinya konduksi, Pak. Di dinding pancinya konduksi. Di Iya, airnya konveksi. Mungkin ada radiasi. Kalau mau sebanyak-banyaknya masuk, harusnya konduksinya dibuat minimum. Yang maksimum konveksi dengan radiasi. Mestinya dibuat begitu. Dipilihlah bahan yang konduktivitasnya paling bagus. Ya. Nah gitu itunya. Mungkin kita istirahat aja dulu kali ya.